بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para sesepuh, begitu juga para pemuda, saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Pancor, singkatnya hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin yang kita riwayatkan dengan sanad yang bersambung sampai kepada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina ajma'in fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih di bab adab berdoa, baru 6 adab yang sudah kita bacakan. Sekarang masuk yang ke-7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan selesai malam ini. Sebelum kita lanjut, gak ada salahnya kita ulangi sedikit secara ringkas apa saja adab-adab berdoa yang 10 itu yang sudah kita sama-sama kaji. Yang pertama, mencari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang sudah ditentukan dalam Quran, dalam hadis, seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam terakhir. Itu tidak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari keadaan yang bagus, keadaan yang dimuliakan, keadaan yang baik. Ini bisa berubah-berubah, seperti pada saat turunnya hujan, pada saat terjadinya peperangan umat Islam melawan musuh-musuh Islam, pada saat suasana hati kita sedang baik, sedang khusyuk-khusyuknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adab berdoa itu kita dianjurkan menghadap kiblat. Yang keempat, ketika berdoa diusahakan supaya volume suara kita pada saat berdoa itu tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu keras sampai mengganggu pendengaran orang yang sedang istirahat, tidak terlalu kecil sehingga tidak kedengaran ketika diamini oleh para makmum. Kemudian yang kelima, tidak perlu terlalu bersajak ketika memilih kalimat dalam berdoa, tidak berlebihan dalam memilih kalimat, memilih kata ketika sedang merayu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat doa-doa kita. Jangan terlalu gombal lah. Yang keenam, adab berdoa itu dalam keadaan tunduk, dalam keadaan patuh, dalam keadaan khusyuk, sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan, yad'unana wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa penuh harap dan cemas, betul-betul berharap dan betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap supaya Allah menolak bala. Dan sudah kita jelaskan raghaban dalam tafsir
Al-Qurtubi dan lain-lain, raghaban itu diartikan telapak tangan menghadap ke langit, ke atas ketika memohon kebaikan, dan punggung tangan itu menghadap ke langit ketika menolak bala. Warahaban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat istisqa, beliau berdoa mengangkat kedua tangannya, membalik tangan, punggung tangannya menghadap ke langit. Ada ulama mengatakan ketika mengharap hujan turun itu sambil digerakkan tangannya, ya Allah turunkan hujan, turunkanlah hujan ya Allah. Ada juga yang mengatakan membalikkan tangan ketika menolak kemarau, menolak bala, menolak kelaparan dan seterusnya. Nah, sampai di situ pada malam hari ini kita lanjutkan. Qala al-Imamul Ghazali as-sabi', adab yang ketujuh, an yajzima ad-du'a wa yuqina bil ijabah. Ketika berdoa itu dia tahu apa yang dia ucapkan, tahu dia apa yang dia minta, sesuai dengan kebutuhannya. Wa yuqin bil ijabah, yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permintaannya. Artinya apa? Dia bersungguh-sungguh ketika minta. Misalnya sekarang sedang musim bukan corona lagi, katanya ibunya corona, Omikron, besok Papukron, ya sekarang Omikron, besoknya Papukron, anaknya sudah lemah corona katanya. Jadi misalnya apa, situasi corona masih belum berakhir, ya kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari corona, seperti itu. Ya, pada saat kita merasa butuh menikah, mintalah sama Allah supaya segera mendapatkan jodoh. Ketika lelah kita menuntut ilmu jalan kaki, butuh kita kendaraan sepeda motor, mintalah sepeda motor pada saat itu. Jangan kita butuh sepeda kita minta helikopter. Wa yuqin bil ijabah, dan harus ada rasa yakin dalam hati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui kebutuhan kita dan akan mengabulkan permohonan kita. Dan sudah kita jelaskan perbedaan antara doa yang mustajab dan doa yang mujab, supaya setiap kita berdoa selalu merasa tenang dan berhusnuzon kepada Allah. Ketika kita tidak dikabulkan doanya persis seperti apa yang kita minta, berarti mustajab gitu. Allah pasti akan kasih yang lebih baik. Oh, pasti Allah akan tunda. Nabi Musa aja ketika meminta supaya Fir'aun dibinasakan, dicelakakan, 40 tahun kemudian baru Allah celakakan Fir'aun itu, dalam sebuah riwayat. Bukan berarti tidak dikabulkan doanya. Itulah yang namanya doa yang mustajab, yang Allah kabulkan tidak persis sesuai permintaan, bisa ditunda, bisa diganti dengan yang lebih baik, bisa bisa dikasih lebih dari yang kita minta, bisa dikasih kurang daripada yang kita minta. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam adab yang ketujuh ini menukil sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum idza da'a Allahumma ighfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta. Jangan Rasulullah berpesan, jangan salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengatakan, ya Allah ampuni aku jika engkau inginkan, terserah. Ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, tidak mau silahkan, terserah dah. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau mau.
Jangan seperti itu, bersungguh-sungguhlah. Ya, ini Pak, coba bayangkan pelungguh bawa proposal ke bupati, nih proposal terserah, Sida mau kasih terserah. Enggak, yo berarti Sida tidak sungguh-sungguh bikin proposal. Ya. Harus serius, harus tunjukkan bahwa kita ini betul-betul butuh ini proposal, butuh ini, walaupun sudah dijelaskan di situ, ulangi lagi, jelaskan lagi, tunjukkan bahwa kita ini serius meminta, ya kan? Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'zimil mas'alah fa innahu la mustakriha lahu. Rasulullah mengakhiri nasihat beliau dengan mengatakan, hendaklah dia bersungguh-sungguh tahu persis apa yang dia minta gitu. Harus jelas apa yang dia minta, dan jangan ragu-ragu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kecil, tidak ada yang kecil, tidak ada yang berat, semuanya kecil, semuanya gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali, "Idza da'a ahadukum falyu'zimir raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai'." Oh, maaf. Ini baru yang artinya seperti itu. Yang tadi fa innahu la mukriha lahu atau la mustakriha lahu, artinya ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu digampang-gampangkan dan jangan terlalu maksa-maksa Allah. Jangan diikrah Allah Subhanahu wa taala, jangan dipaksa, ya. Jangan maksa-maksa Allah. Ya Allah, kalau engkau tidak kasih, jangan sampai ngancem Allah. Ya Allah, jika engkau tidak kasih saya apa yang saya minta, saya tidak puasa tahun ini misalnya. Nah, itu tidak baik. Nah, baru hadis yang Rasulullah baca, idza da'a ahadukum falyu'zimir raghbah fa innallaha la yata'azzamuhu syai', artinya jika Bapak Ibu meminta sesuatu kepada Allah, enggak apa-apa, minta minta yang banyak, misalnya minta rezeki yang berlimpah ruah. Walaupun kita butuh boleh kita minta banyak-banyak lah. Misal ya seperti yang sudah kita contohkan, bila hari kalau pelungguh bangun musola, kebutuhan musola itu misalnya 100 juta, boleh minta 500 juta, di proposalnya dicantumkan angka 500 juta, boleh gitu. Karena kita minta sama gubernur misalnya. Kecuali kalau minta ke bupati, ya mintalah 200, nanti dikasih berapa-berapa terserah, 25, 50. Mintalah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tidak ada yang berat di sisi Allah. Dan sudah kita contohkan seperti apa yang dialami oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz bersama putranya. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada seorang putra beliau, besok kalau sudah dewasa Sida mau seperti siapa? Cita-citamu kalau udah besar mau seperti siapa? Apa dijawab sama anaknya? Saya ingin seperti bapak, katanya. Saya bercita-cita kalau udah besar sukses kayak bapak, kayak Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Langsung ditempeleng sama bapaknya, marah-marah. Beliau mengatakan, saya aja dulu waktu masih kecil cita-cita saya supaya seperti Imam Ali kok, ternyata Allah jadikan saya seperti ini. Sida malah minta supaya seperti bapakmu. Jadi seperti apa kamu besok? Artinya kalau bercita-cita itu tidak ada salahnya kita bercita-cita yang tinggi-tinggi, ya, karena itu akan memotivasi kita untuk berbuat lebih baik, berikhtiar
berusaha lebih serius, kualitasnya lebih baik. Ya, tidak apa-apa kita ada yang mengatakan tidak boleh kita beribadah supaya jadi wali. Ada juga yang mengatakan boleh kita bercita-cita jadi pewaris Nabi supaya semakin giat kita beribadah, semakin rajin kita belajar. Maksudnya mengikuti jejak para wali. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah. Itu yang ketujuh. Pindah kita ke yang ke-8. Berarti yang ke-7 tadi itu apa? Harus jelas apa yang kita minta, tahu apa yang kita minta, dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Yang ke-8, ayyulihha fid du'a wa yukarrirahu thalathan. Ketika berdoa, adabnya yulih itu artinya membujuk, bukan memaksa. Beda antara memaksa dengan membujuk. Kalau memaksa, ketika tidak dipenuhi keinginannya, dia kecewa dan bisa saja dia akan membenci yang tempat meminta itu. Ya, seperti masyarakat ketika meminta kepada seorang dewan supaya dibantu, minta sekali enggak dibantu, diminta sampai 3 kali enggak dibantu-bantu, berhenti dipilih, berhenti diundang. Nah, jangan perlakukan Allah seperti dewan itu. Ya, bujuk, kita dianjurkan untuk membujuk Allah, tapi tidak memaksa Allah. Ya, membujuk boleh, memaksa jangan. Itu artinya yulih hafid du'a, membujuk. Artinya kita berdoa jangan sekali doang, tapi berkali-kali. Wa yukarriruhu salasan, minimal diulangi sampai 3 kali. Ketika kita berdoa meminta sesuatu itu jangan hanya sekali disebut, sekali diucapkan, tapi harus minimal 3 kali diulang-ulangi permintaan yang sama itu. Kenapa? Imam Al-Ghazali menukil ungkapan sahabat bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, ketika beliau meminta, pasti doanya itu diulang 3 kali, permintaannya itu disebut sebanyak 3 kali diulang-ulang. Misalnya pelonggoh berdoa sendiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya harus paham artinya dulu. Ya Allah, mudah-mudahan di dunia ini kita dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Kan kalau kita paham apa yang kita baca itu lebih khusyuk. Malah kata ulama, kekhusyuan itu, tingkat kekhusyuan kita tergantung dari tingkat pemahaman kita tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, doa, ibadah apa saja. Ya, kalau kita tahu, semakin kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, kan beribadah milu-miluan mau itu pahala. Tapi kalau kita melakukan ibadah atas dasar ilmu, berlipat-lipat ganda derajat pahala Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tinggikan. Nah, misalnya sholat, ketika kita tahu berdasarkan hasil penelitian, ruku itu ternyata menyehatkan pinggang kita, ya, sakit punggung, tulang belakang itu bisa terjaga kesehatannya lewat ruku, sujud. Sakit perut itu bisa perut itu bisa terjaga kesehatannya dengan cara duduk di antara duduk tahiyat atau duduk di antara 2 sujud. Ya, sujud bisa menjauhkan kita dari sakit kepala. Itu membuat kita ilmu-ilmu seperti ini, maklumat-maklumat, informasi-informasi penting. Ya, informasi tambahan yang berhubungan dengan ilmu kesehatan dan lain-lain.
hikmah-hikmah kita apa hikmahnya kita rukuk, sujud dan seterusnya. Pengetahuan, ilmu, wawasan yang semakin bertambah itu membuat kita semakin khusyuk beribadah. Kita paham apa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, jangan asal muni, jangan asal ngeraos. Itu yang bikin kita tidak khusyuk. Lain kita ucapkan, lain yang kita pikirkan gitu. Seperti itu hadirin. Jadi berdoalah dengan dianjurkan kita membujuk Allah dengan cara mengulang apa yang kita minta itu sampai 3 kali, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada riwayat Sayyidina Abi Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, mastajara abdun minan nari sab'a marrat. Apabila ada seorang hamba memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari siksa api neraka, 7 kali dia minta, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan hanya raos doang, pahami maknanya sambil dihayati, dihadirkan maknanya, sambil dibayangkan maknanya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu kan artinya Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa meminta supaya dilindungi dari api neraka 7 kali dalam sehari, fi yaumin, illa qalatin nar, kecuali api neraka itu akan berbicara, berdoa, memohon kepada Allah. Neraka berdoa mengatakan, ya Rabbi, inna abdaka fulanan qad istajaraka minni faajirhu. Api neraka berbicara, berdoa, mengatakan, ya Allah Tuhanku, hambamu ini, hambamu si fulan, si A, meminta perlindungan kepadamu dari diriku, maka selamatkan dia dari diriku, kata api neraka. 7 kali diulangi loh, bukan 3 kali lagi. Berarti minimal 3, maksimal sebanyak-banyaknya sudah. Jangan menyesal ketika kita banyak mengajukan proposal. Jangan samakan Allah dengan dewan, jangan samakan Allah dengan makhluk, jangan samakan Allah dengan pejabat-pejabat di dunia ini. Kita minta berkali-kali kepada Allah, kita ajukan proposal berkali-kali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang sia-sia. Disebutkan di dalam hadis, ketika kita berdoa, terkadang ketika kita berdoa, memanjatkan doa kita terkirim naik dia ke langit. Kita kirim proposal ke langit, naik dia. Tapi di tengah jalan doa kita itu berpapasan, tabrakan. Dengan apa? Dengan bala, bencana yang Allah tadi rencanakan untuk timpakan kepada kita. Ada musibah, ada bala yang Allah turunkan, tujuannya ke kita. Kebetulan kita berdoa pada saat itu. Nah, doa kita naik ke langit berpapasan dengan bala yang sedang turun. Rasulullah mengatakan, faya'talijani ila yaumil qiyamah. Doa kita bertempur di tengah jalan, di langit, lupa saya langit keberapa, dia bertempur di tengah jalan. Doa kita yang kita kirim itu bertempur dia dengan bala yang turun menuju ke arah kita, itu bertempur sampai hari kiamat. Doa ini tidak mau kalah, dia tetap ngotot naik ke atas, sementara bala itu tidak mau kalah juga, ngotot ya, turun menimpa kita sampai hari kiamat. Berarti apa? Berarti doa kita tidak dikabulkan kan? Kita ngajukan proposal kita belum nyampe. Tapi jangan kecewa, ya, jangan sesali, karena doa kita ini berubah statusnya menjadi benteng yang menyelamatkan kita dari bala yang tadinya semestinya menimpa kita. Bisa dipahami?
Pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, terkadang juga kita sering berdoa dan doa kita naik dia dan sampai di meja para malaikat itu. Kemudian para malaikat periksa proposal kita, lalu para malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kita apakan hamba ini? Saya baca proposalnya memang bersungguh-sungguh, dia minta, permintaannya memang sesuai dengan kebutuhannya, kita apakan dia ya Allah. Nah, Rasulullah mengatakan kadang-kadang ada sering juga kita alami kasus seperti ini. Proposal sudah kita kirim, sudah nyampe malah, dan Allah memerintahkan kepada para malaikat, tolonglah supaya proposal doa-doa hambaku itu dikumpulkan, disimpan di satu berangkas, simpan dia jadikan satu map, simpan dia di lemari. Artinya apa? Tidak dikabulkan, apa yang kita minta tidak diperkenankan, tapi disimpan aja, ya. Untuk apa? Nanti pada hari kiamat, pada saat ditimbang antara pahala dan dosa kita, kemudian ternyata dosa kita itu jauh lebih berat sehingga mengharuskan kita masuk neraka. Saat itulah Allah perintahkan malaikat, coba mana doa-doanya yang dulu tidak sempat kita kabulkan, keluarkan berkasnya, timbang dia. Ditimbang, ternyata satu doa itu saja yang tidak terkabul itu bisa membuat kita zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah, digeser dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga pada hari kiamat nanti orang yang seperti ini akan menyayangkan, akan menyesali, mengatakan, ya Allah, seandainya semua doa-doa saya di dunia tidak ada yang dikabulkan. Saking dahsyatnya yang namanya doa itu bisa menjadi penyelamat dari siksa api neraka. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Nanti pada hari kiamat banyak orang yang akan menyayangkan, seandainya doa-doa saya semuanya tidak ada yang dikabulkan, tapi disimpan untuk menjadi pemberat timbangan saya, supaya saya tidak jadi masuk neraka. Bisa dipahami ini? Seperti itu. Jadi apa yang intinya, mintalah dengan sungguh-sungguh dan dengan cara membujuk, diulang berkali-kali, jangan ada kecewa, jangan ada penyesalan walaupun tidak segera dikabulkan, karena bisa saja doa kita ini saya tidak dikabulkan doa saya hari ini, bisa saja hari ini saya kena corona, tapi karena doa saya yang sudah saya panjatkan itu menjadi penyelamat, pelindung saya. Padahal yang saya minta apa? Ya Allah, mudah-mudahan saya diizinkan untuk poligami, mudah-mudahan saya dapat jodoh misalnya lah. Kok Allah tidak kabulkan ini? Istri saya masih saja satu sampai sekarang kan? Oh, jangan disesali, doa yang tidak terkabul itu bisa saja itu menjadi penyelamat. Saya selamat dari banyak musibah. Jadi nggak ada salahnya. Maaf ibu-ibu ini, ya, karena ini perintah, soalnya perintah Allah ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', menikahlah sampai 4 kali jatah. Nah, tidak ada salahnya kita berniat, walaupun kita tidak akan lakukan. Tidak apa-apa, kita dianjurkan berniat supaya dapat kita pahala berusaha mengamalkan ayat ini, walaupun sebenarnya kita nggak siap. Saya terus terang nggak siap menikah lagi, ngurus satu istri aja udah repotnya, Masya Allah. Anak saya sudah mau 4, ini istri saya sedang hamil sekarang. Anak saya yang ketiga umurnya 2 tahun, wah repot kita urus lagi, mau melahirkan lagi, mau menikah lagi lah ya. Jadi tenang ibu-ibu, saya termasuk orang yang tidak rela melihat bapak saya menikah lagi gitu. Saya tidak rela melihat bapak saya poligami, maka saya juga tidak mau istri saya, anak-anak saya kecewa dan seterusnya. Tapi tidak ada salahnya kita berniat supaya dapat pahala, berusaha mengamalkan perintah fankihu, menikahlah, masna, 2 disebut dulu, 2 dulu disebut sama Allah, masna, sulasa, ruba.
Kalau takut tidak bisa berlaku adil dan saya merasa tidak mampu berbuat adil, ya, fawahidah, maka cukup satu aja. Jadi seperti itu hadirin dirahmati Allah. Berdoa sudah tidak ada salahnya minta doa poligami. Semoga dengan doa itu musibah yang Allah rencananya akan turunkan ke kita dan keluarga kita tertolak semua bala itu. Seperti itu. Nah, itu yang ke-8. Oh, kita lanjutkan dulu hadisnya. Wala yas'alullaha 'abdun al-jannata fi yaumin 7 marrat, dan tidak ada seorang hamba manapun memohon surga, dimasukkan ke surga 7 kali diulang-ulang dalam sehari. Ya Allah, masukkanlah saya ke surga, ya Allah, masukkan. 7 kali sebut. Illa qalatil jannah, kecuali surga itu akan berbicara, berdoa mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhu. Sesungguhnya hambamu si A, si B meminta diriku kepadamu, maka berikanlah aku kepadanya. Artinya masukkanlah dia ke dalam diriku. 7 kali diulang-ulang. Bisa dipahami nih? Nah, itu yang ke-8. 9 dan 10. Ya, yang ke-9. Ayaftatihad du'a bi dzikrillah azza wa jalla fala yabda bis su'al. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, man arada an yas'ala Allah hajatan falyabda bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yas'al hajatahu, thumma yakhtim bis salati 'ala an-nabi, fa inna Allah azza wa jalla yaqbalu as-salatain wa huwa akramu min an yad'a ma bainahuma. Ya udah azan nih Ustaz, udah azan. Oh astaga, berarti masih ada pertemuan lagi. Yang ke-9, hendaklah ketika berdoa jangan langsung bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah saya ini, berikanlah saya itu, tapi kasih mukaddimah, panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berzikirlah dulu, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru minta. Setelah meminta, tutup doa itu dengan berselawat kepada Rasulullah. Artinya antara 2 selawat itu harus doa itu letakkan di antara 2 selawat, karena yang namanya selawat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat yang di awal dan selawat yang di akhir. Wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Allah tidak enak, Allah merasa Allah merasa tidak enak menolak yang di tengah-tengah itu. Allah terima yang di awal, yang di akhir. Allah menerima sampul depan, sampul belakang. Tidak enak Allah menolak di tengah-tengah ini. Paham ini? Jadi kita bayangkan isi buku ini adalah doa. Ini cover atau sampul depannya adalah selawat mukaddimah, dan yang penutup sampul yang di akhir ini adalah selawat penutup. Nah, begitu ketika kita memberikan proposal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jilid dia sampul pertamanya dengan selawat, dan di sampul terakhir juga selawat. Allah wajib akan terima selawat itu, dan Allah tidak enak menolak yang di tengah-tengah berupa doa. Itu yang ke-9. Yang ke-10 sebenarnya bisa saya sampaikan, tapi lumayan panjang dan penting untuk dijabarkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang, kesehatan dan keafiatan, dijauhkan dari segala macam bentuk virus yang berbahaya yang sedang berkembang dan menyebar pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat supaya dapat melaksanakan kegiatan silaturahim dan i'tikaf sambil mengaji seperti ini dalam keadaan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.